lagi bersama dengan kami dalam program acara Voice of East atau Suara dari Timur dari Departemen Misi dan Penginjilan Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua. Kami berharap melalui program ini Anda akan diberkati baik melalui pujian dan juga kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan yang akan memberkati Anda di kesempatan ini. Selamat menikmati, Tuhan memberkati. Ku masyurkan keagungan-Mu.
Haleluya. Kita akan terus memuji Tuhan. Karena darahnya yang kudus, Ia mampu menghapus setiap dosa kita. Untuk itu apa yang harus kita balas untuk Tuhan? Mari kita memuji Dia, kita mengagungkan Dia. Karena Dia layak disembah, Dia layak dipuji, Dia layak diagungkan. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan, karena Tuhan kita layak disembah, layak dipuji. Mari sama-sama kita katakan, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Katakan bait kudusmu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena janji-janji firman Tuhan itu iya dan amin. Tiap hari ku
perlukan Tuhan. Mereka Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari, umat Tuhan di seluruh tanah Papua yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kesempatan yang baik ini, kita masih hidup, kita harus terus belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, kita belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan ini berbicara tentang kasih. Saya kasih tema firman Tuhan sederhana, yaitu kasih yang menyelamatkan. Kasih Allah, kasih yang menyelamatkan. Di dunia ini ada banyak kasih, tetapi kasih yang tidak menyelamatkan. Ada kasih yang mengecewakan, tetapi kasih yang menyelamatkan adalah kasih yang berasal dari Tuhan. Karena itu, kita belajar pada malam hari ini dengan tema kasih yang menyelamatkan, yaitu kasih Allah. Ada beberapa kebenaran yang terkandung dalam tema ini atau dalam ayat firman Tuhan ini. Kebenaran yang kekal yang pertama, yaitu kasih Allah itu besar adanya. Firman Tuhan berkata, kasih Allah yang besar. Kasih Allah itu besarnya seperti apa? Kasih ini besar sekali. Kasih ini tidak dapat diukur, tidak dapat dimengerti oleh dunia ini. Besarnya, dalamnya, tingginya, panjangnya, lebarnya. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 18, Paulus memberikan dorongan kepada jemaat di Efesus supaya mereka dapat memahami kasih Allah, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa panjangnya, betapa dalamnya. Kasih ini perlu dipahami, perlu dimengerti. Jangan salah paham, jangan salah mempraktekkan. Karena kasih Allah ini kasih yang menyelamatkan. Siapa yang sungguh-sungguh mengerti dan memahami dan melakukannya, dia akan memperoleh keselamatan. Kasih Allah ini, saudara dengan saya, kita jangan salah paham, salah mengerti, tapi kita harus melakukan kasih ini dengan pengertian yang benar, dengan pengertian yang tepat. Mari kita memahami kasih itu. Kasih yang besar itu seperti apa? Mana buktinya kasih yang besar yang tidak dapat diukur ini? Buktinya adalah Kristus Yesus sendiri yang mati di atas kayu salib. Dia rela mati, dia rela korban, dia rela menderita di atas kayu salib oleh karena dosa saudara dan saya. Kristus mati yang dahsyat.
Dia rela mati di atas kayu salib karena saudara dan saya mau membebaskan saudara dengan saya. Mau melepaskan saudara dengan saya. Mau menebus saudara dengan saya. Mau memerdekakan saudara dengan saya dari ikatan dosa. Dari belenggu-belenggu dosa. Dan kita mengucap syukur karena Kristus mati di atas kayu salib oleh karena saudara dan saya. Mari kita sungguh-sungguh harus percaya dan beriman kepada Kristus. Yesus mati untuk saudara dengan saya, supaya saudara jangan mati kekal, saudara saya jangan mati kekal. Jangan saudara dihukum kekal, saya dihukum kekal, tapi kita sudah bebas dari hukuman kekal. Dari hukuman kekal, dari kematian kekal, dari penderitaan kekal. Kita sudah dibebaskan oleh kasih yang besar itu. Kalau saudara tidak percaya, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara masih ada di dalam hukuman. Mari saudara menerima kasih itu, yaitu Kristus Yesus sendiri yang mati, bangkit, naik ke surga, akan kembali, sedang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang percaya. Kebenaran yang kedua adalah kasih Allah ini. Bukti kasih Allah Kristus Yesus sendiri. Dan kasih Allah ini kepada siapa? Ayat firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Sasarannya kepada dunia ini. Dunia ini dunia yang mana? Apakah langit dan bumi, gunung batu yang saudara lihat ini? Bukan. Dunia maksud di sini adalah manusia, umat manusia yang ada di dalam dosa. Seluruh umat manusia di bumi mati di dalam dosa, yang terikat dalam dosa, dikuasai oleh dosa, dibelenggu oleh dosa. Karena itu Allah mengasihi saudara dengan saya dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah datang dan rela mati di atas kayu salib karena saudara dengan saya. Karena itu saudara dengan saya, mari kita benar-benar akan mengalami kasih Allah. Kasih Allah itu besar adanya, tapi kasih Allah ini untuk kepada semua orang. Kasih Allah itu sifatnya universal. Semua orang, seluruh dunia, segala suku dan bangsa, semua agama, semua latar belakang orang dari manapun harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena Yesus mati karena semua bangsa. Yesus datang untuk semua orang tanpa kecuali, tidak suku tertentu, tidak bangsa tertentu, tidak orang tertentu, tetapi semua orang. Karena itu Tuhan Yesus sendiri berkata ketika dia mengutus murid-muridnya, pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Berarti ia datang untuk segala bangsa. Dan karena itu ya saudara-saudara, saya dengan saudara, kita menerima kasih Allah ini dan kita pasti diselamatkan. Saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kebenaran yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, memperoleh hidup kekal. Itu tujuan kasih Allah datang ke dalam dunia ini. Tidak lain untuk menyelamatkan orang-orang yang masih dalam dosa. Ia datang mencari, menyelamatkan mereka yang hilang. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 10 berkata, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Hilang di mana saudara dengan saya? Kita dulu sudah hilang, dibelenggu oleh dosa, diikat oleh dosa, dikuasai oleh dosa, diperhambakan oleh dosa. Itu kita hilang. Tetapi ketika saudara dengan saya kita percaya kepada Tuhan, kita memperoleh kebebasan yang luar biasa, pelepasan yang luar biasa, kemerdekaan yang luar biasa. Anak manusia itu dapat memerdekakan saudara dengan saya melalui iman saudara. Oleh sebab itu mari saudara-saudara, ada banyak orang Kristen, ada banyak manusia hari ini, mereka tahu Yesus.
mereka percaya Yesus, tetapi hidupnya masih dalam dosa. Ada banyak orang Kristen yang belum dibebaskan, belum dilepaskan dari dosa. Masih ada di dalam dosa, dunia kejahatan, dunia kemabukan, dunia perjudian, dunia percebulan. Saudara perlu dibebaskan. Mari saudara percaya Yesus. Satu-satunya kalau saudara mau dibebaskan dari kuasa kegelapan dan diselamatkan, mau dipindahkan dari maut, percaya kepada Yesus. Percaya itu satu-satunya syarat saudara. Ada banyak orang Kristen berpendapat kita orang Kristen bersyukur karena kita jadi orang Kristen masuk surga 100%. Atau kita otomatis masuk surga. Itu semuanya pemahamannya salah. Bukan begitu saudara. Harus percaya supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan hidup sementara. Kalau hidup kekal itu terdapat diperoleh di dalam Yesus Kristus. Keselamatan diperoleh hanya di dalam Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4:12 berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, hanya di dalam Dia yang memberikan keselamatan kepada umat manusia atau siapa yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, yang syaratnya saudara jangan anggap enteng. Saudara jangan anggap malas, saudara jangan malas tahu. Saudara harus sungguh-sungguh percaya Yesus. Jangan asal percaya. Jangan asal ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan ibadah. Jangan ikut-ikutan hari Minggu. Jangan ikut-ikutan itu tidak akan saudara membawa keselamatan. Saudara kalau memperoleh keselamatan, saudara percaya sungguh-sungguh disertai dengan penyerahan diri total. Saudara kalau percaya disertai dengan komitmen total. Jangan hanya percaya di mulut. Mari saudara Bapak Ibu yang saya kasihi. Karena itu saudara dengan saya ada beberapa firman makna kasih Allah, 3 kebenaran yang kita belajar tadi. Yaitu kita mari memahami, mengerti kasih Allah besar itu. Mari kita sungguh-sungguh menikmati kasih itu. Kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara belum menikmati kasih Allah itu. Tapi saudara percaya sungguh-sungguh, saudara akan menikmati kasih Allah itu. Artinya saudara sudah diselamatkan, dibebaskan dari kebenaran. Saudara dimerdekakan, sudah keluar dari kuasa kegelapan. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24 berkata, siapa yang mendengar berita dan bertobat, beriman kepada dia sudah pindah dari maut ke dalam hidup kekal. Saudara sudah pindah, tapi siapa yang tidak percaya, ia tetap di bawah hukuman. Saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasih, di dalam Markus pasal 16 ayat 15-16 berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sekarang percaya kasih Allah itu. Kita menerima kasih Allah itu. Dan kita harus tinggal di dalam kasih Allah itu. Dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan pasti diselamatkan. Jangan saudara bebas dari kasih Allah. Tapi saudara diikat oleh kasih Allah. Saudara dibelenggu oleh kasih Allah. Saudara diperambakan oleh kasih Allah. Jadi hambanya. Saudara tadinya dibelenggu oleh dosa. Tapi saudara bebas dari dosa. Saya bebas dari dosa. Tapi jangan saudara bebas dari kasih Allah itu. Saudara harus jadi hambanya. Dan menjadi pelayan benar-benar. Diikat, dibelenggu, dikuasai oleh kasih Allah itu. Saudara tetap di dalamnya. Dan saya tetap di dalamnya. Saudara pasti memperoleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan yang singkat pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Kepala gereja kami di surga dan di bumi. Hari ini malam ini kami sudahlah belajar kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur karena kami sudah diselamatkan, dibebaskan,
dimerdekakan oleh kasih Allah yang begitu besarnya, yaitu Kristus Yesus sendiri. Melalui pengorbananmu, kematianmu di atas kayu salib, kami sudah dibebaskan, ditebus. Kami sangat bersyukur, kami sudah diselamatkan. Kami bersyukur malam hari ini ya Tuhan. Tapi malam ini juga kami berdoa, ada anak-anak Tuhan di luar sana, mereka juga belum percaya Yesus. Tuhan Allah menolong mereka untuk mereka bertobat. Mereka sungguh-sungguh lahir baru, mereka sungguh-sungguh dipulihkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Kami berdoa persekutuan Gereja Kristus Papua, Tuhan Yesus memberkati. Dalam bulan misi ke depan tanggal 28 Oktober, ini akan melakukan kegiatan-kegiatan kami dalam tubuh GBP. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati semua hamba-hamba Allah yang menangani pelayanan di kantor ini. Tuhan berkati mereka, pakai mereka sebagai alat. Dan kami semua dipakai oleh Tuhan sebagai alat. Sehingga melalui pelayanan yang kami sampaikan hari ini, melalui pelayanan di tempat ini, umat Tuhan diberkati Tuhan. Umat Tuhan ada di seluruh tanah Papua, Tuhan berkati. PGBP Tuhan berkati. Hamba-hambamu Tuhan berkati. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Agar kami semua diberkati Tuhan, diselamatkan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan percaya kita telah diberkati oleh setiap pujian penyembahan kita, bahkan setiap firman yang baru saja kita dengar, biarlah firman itu menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Tanda-tanda yang nyata, hujan
Terima kasih saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Anda telah mengikuti program acara ini. Dan kami berharap Anda diberkati melalui program-program acara yang kami hadirkan untuk memberkati Anda. Apabila Anda memiliki beban doa, silakan kirimkan pokok doa Anda melalui nomor yang tertera di layar ini. Dan tentunya kami akan mendoakan setiap pokok-pokok doa yang Anda kirimkan kepada kami. Nantikan edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus